Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ardana Diva, selaku moderator sekaligus leader pada kelompok ini. Selanjutnya saya persilakan untuk pihak pengajar untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adam sebagai perwakilan dari pihak pengajar. Terima kasih. Saya Tuhari Mandus selaku anggota. Saya Ramadhani Fitriana sebagai peserta diskusi. Saya Nauki Samadani sebagai peserta diskusi. Saya Rena Ayat sebagai peserta diskusi. Saya Riana Madani sebagai peserta diskusi. Saya Wina Sari Rahma sebagai peserta diskusi. Saya Diana Vita selaku peserta diskusi. Saya Mufidatul Istiqomah selaku peserta diskusi. Saya Gracia Imelda Anggrela sebagai peserta diskusi. Saya Iit selaku peserta diskusi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas studi kasus dengan topik efektivitas program magang atau PKL dalam menyiapkan lulusan siap kerja menggunakan pendekatan design thinking yang meliputi tahapan empathize, define, idea, dan idea solution. Diskusi ini melibatkan dua sudut pandang utama, yaitu peserta magang dan pihak pengajar, dengan tujuan memperoleh pemahaman masalah dan yang komprehensif dan solusi yang relevan. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan alur kegiatan hari ini. Pertama, kita akan masuk ke tahap empathize, di mana seluruh anggota kelompok menuliskan permasalahan berdasarkan sudut pandang masing-masing di papan Miro. Lalu kedua, akan ada 6 perwakilan dari peserta didik, serta 1 perwakilan dari pengajar, untuk menyampaikan alasan dan menjelaskan hasil dari empathize tersebut. Ketiga, kita akan masuk ke tahap define, yaitu merangkum hasil empathize dan menjadi 3 problem statement, masing-masing mewakili sudut pandang peserta magang dan pengajar. Selanjutnya, problem statement tersebut akan di-vote oleh seluruh peserta. Keempat, kita masuk ke tahap idea, di mana semua peserta kembali memberikan ide solusi, dan 6 perwakilan dari pihak peserta magang akan menyampaikan alasan, lalu pihak pengajar juga akan menjelaskan alasan dari ide yang diajukan. Terakhir, kita akan menentukan ide solution melalui voting untuk memilih solusi utama. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu empathize. Saya persilahkan seluruh peserta menuliskan permasalahan yang dirasakan terkait program magang atau PKL berdasarkan sudut pandang masing-masing, baik peserta magang dan pihak pengajar. Baik, untuk pihak pengajar, dipersilakan untuk mengisi sticky note terkait empathize dari sudut pandang guru. Lalu selanjutnya, saya persilakan untuk perwakilan peserta magang untuk menjelaskan define empathize yang telah kalian tulis di Miro ini. Saya izin menjelaskan ya dari sticky note yang saya isi adalah ekspektasi pihak PKL atau magang dan mahasiswa tidak sejalan. Kenapa saya memilih ini? Karena sering ada perbedaan tujuan antara mahasiswa yang ingin belajar, khususnya ini di bidang industri, dan yang di industrinya itu hanya fokus pada pekerjaan yang menyebabkan pengalaman magang kurang optimal. Saya persilakan untuk peserta selanjutnya untuk menjelaskan alasannya. Baik,
Dan saya memilih empathize kurangnya komunikasi antara institusi pendidikan dan dunia industri karena kondisi tersebut membuat pelaksanaan magang tidak memiliki area yang jelas. Contohnya, dunia industri memberikan tugas di luar bidang keahlian dari peserta magang. Karena itu tidak adanya kesepakatan awal mengenai kompetensi yang harus dicapai, akibatnya pengalaman magang belum mampu meningkatkan kesiapan kerja secara optimal. Untuk peserta selanjutnya bisa langsung menjelaskan alasannya. Izin menjelaskan. Untuk sticky note, minimnya monitoring dan evaluasi selama proses magang berlangsung. Selama pelaksanaan magang, pengawasan dari pihak institusi pendidikan maupun instansi mitra masih sangat terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Monitoring yang seharusnya berfungsi untuk memastikan kesesuaian jobdesk, pencapaian kompetensi, serta perkembangan kemampuan mahasiswa seringkali hanya bersifat formalitas. Akibatnya, berbagai kendala yang dialami mahasiswa seperti ketidaksesuaian tugas, kurangnya bimbingan, atau beban kerja yang tidak relevan tidak terdeteksi sejak dini. Selain itu, ketiadaan evaluasi berkala membuat capaian pembelajaran magang sulit diukur secara objektif, sehingga proses magang tidak memberikan umpan balik yang konstruktif bagi mahasiswa maupun perbaikan program magang ke depannya. Terima kasih. Baik, untuk peserta selanjutnya silakan. Baik, saya akan menjelaskan sticky note memahami pengalaman dan kebutuhan mahasiswa serta dunia kerja. Karena magang yang tidak terstruktur dan tidak berdampak maksimal membuat mahasiswa kehilangan kesempatan belajar penting yang seharusnya mempersiapkan mereka menjadi lulusan yang siap bekerja. Jika tidak dipahami sejak awal, lulusan akan tetap kesulitan beradaptasi di dunia profesional meskipun sudah pernah magang. Baik, terima kasih. Peserta selanjutnya, persilakan untuk menjelaskan alasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang empathize kegiatan magang yang tidak sesuai dengan kompetensi jurusan. Seringkali kan penempatan magang itu dilakukan berdasarkan ketersediaan tempat, bukan kecocokan bidang. Hal ini membuat peserta didik kan sulit mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pekerjaan yang dikerjakan saat magang. Selanjutnya, saya persilakan untuk pihak pengajar untuk menjelaskan alasan dari empathize yang telah dituliskan. Ini saya berarti Mbak ya? Oke. Ya ini pembuatan modul ajar atau perangkat ajarnya masih bingung kayaknya. Sama rasa tanggung jawabnya masih kurang, sering izin, sering datang terlambat. Ya mungkin ada yang sedikit yang kurangnya profesional kerja dia sama kayaknya. Yang skill dan etos kerjanya masih kurang. Nggak tahu sih kalau yang di tempat lain. Baik Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan menentukan define utamanya. Di sini saya persilakan untuk peserta magang untuk berdiskusi terkait apa yang akan menjadi define utamanya, lalu 3 komponen utama yang akan kita jadikan define utama, lalu setelah itu kita akan voting terkait empathize utama yang akan kita cari solusinya nanti. Nah, untuk empathize ini kan dari pihak peserta magang semuanya menjelaskan kalau mereka ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan job desk atau keahliannya. Mungkin di empathize ini kita bisa tuliskan satu problem terkait penempatan atau penugasan yang tidak sesuai job desk-nya. Kalau mungkin ada yang ingin menambahkan untuk define utamanya dari karena sepertinya teman-teman nggak ada yang mau berpendapat ya, mungkin bisa nih kalian pilih satu sticky note untuk ditaruh di define, lalu untuk pihak guru juga bisa menaruh define utama untuk skill empathize-nya. Nah, untuk menurut Bapaknya nih, sebagai sudut pandang guru, masalah utama yang terjadi dalam efektivitas program magang ini apa saja? Mungkin bisa diutarakan pendapatnya? Yang di sekolah.
Ya, Ya tadi soft skill-nya ya yang etos kerja sama mental kayaknya ya. Mental ngajarnya kayaknya masih kurang ya kayaknya. Terus bisa membedakan ya ini kan di sekolahan, jadi ya mau nggak mau ya jadi guru kan, bukan jadi kayak apa ya, jadi kayak temannya, baik tindakan atau ucapannya. Kalau di luar oke lah nggak apa-apa. Kalau di sekolah berarti kan mau nggak mau ya jadi guru kan, gitu sih. lalu bagaimana menurut Bapak terkait peserta magang ini di industri itu seperti apa? Terus problem yang muncul. Kalau di industri kayaknya semua itu jarang ya yang nggak tahu sih, kayak saya kan monitoring kan sama-sama anak SMK ya, bukan mahasiswa. Kebanyakan ya yang sesuai job desk-nya ya memang kecil, mungkin ya 10% lah atau 20% dari job yang dia kuasai. Kebanyakan ya nggak sesuai dengan job desk-nya. Ya hampir sama sih, tapi kalau benar-benar pure kemampuan dia kayaknya kecil. Baik, terima kasih. Dari hasil advertise yang sudah dituliskan di sini kita melihat beberapa isu utama seperti magang yang belum terstruktur, ya kan? Lalu ketidaksiapan tugas dengan kompetensi, kurangnya pembimbingan, serta lemahnya komunikasi antara pihak sekolah dan industri. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk voting define tema yang sudah ada di board define. Saya persilakan untuk seluruh peserta memilih problem utama yang menurut kita ini paling penting untuk dibahas. Silakan. Baik, semuanya sudah voting. Berdasarkan hasil voting, problem statement yang terpilih adalah program magang sudah tersedia, namun penampakannya dan pemberian tugasnya belum sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga dampaknya belum maksimal dalam menyiapkan lulusan siap kerja. Selanjutnya kita masuk ke tahap ide. Pada tahap ini, seluruh peserta dipersilakan memberikan ide solusi yang relevan dengan problem statement yang telah ditetapkan. Saya persilakan untuk teman-teman, seluruh peserta kelompok dan pihak pengajar untuk memberikan statementnya, lalu menjelaskan statementnya secara bergilir. Baik, saya persilahkan untuk perwakilan pengajar untuk menyampaikan alasan dari solusi yang telah dituliskan. Iya, biasanya mungkin pihak industri ngasih job desk yang lain itu biasanya skill-nya kurang atau job desk tersebut itu kayaknya vital ya, jadi nggak mungkin diserahkan ke orang lain. Kayak misal apa ya, job desk tersebut itu nggak boleh orang tahu kan, ya nggak mungkin dikasihkan ke orang lain. Jadi kemungkinan yaitu nanti mahasiswa atau mbak masnya ini ditaruh di tempat yang bukan job desk-nya. Seperti itu sih, atau skillnya yang kurang mumpuni juga bisa, antara dua itu. Terus apa ya, kan dari awal kan semestinya tahu ya yang di situ perusahaan tersebut butuh apa. Kalau nggak sesuai job desk kok dipaksakan magang di situ. Terus apa ya, magang juga kan ada penilaian soft skill dan hard skill-nya ya. Di pengajar juga gitu, kadang ya bersih-bersih, kadang juga bantu yang di luar job desk kita, tapi ya sekali-sekali. Itu kan dinilai berarti dari soft skill-nya ya. Kalau hard skill-nya kan kita ngajar, kalau soft skill-nya di luar job desk kita ya apa sih. Itu sih ya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan 6 perwakilan peserta untuk menyampaikan alasan dari ide solusi yang telah dituliskan. Baik, solusi yang saya usulkan yaitu tes seleksi singkat oleh perusahaan sebelum magang dimulai. Jadi perusahaan melakukan interview atau tes kecil untuk memetakan kemampuan siswanya. Tujuannya agar perusahaan tahu persis di mana letak kekuatan siswa tersebut. Jadi untuk peserta selanjutnya mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Mohon izin menyampaikan pendapat. Di sini saya menuliskan kampus menetapkan jobdesk minimum yang wajib mengandung kompetensi inti jurusan, karena banyak dari kita mungkin magang itu nyarinya sulit ya, kayak makanya tadi problemnya itu tidak sesuai dengan kompetensi seperti tempatnya atau jobdesknya gitu. Jadi kampus di sini memberikan jobdesk minimum, mungkin tugas yang bisa dikerjakan dan sesuai dengan kompetensinya untuk mengukur kemampuan yang sudah dikembangkan gitu mungkin. Saya atas pendapatnya, mungkin peserta selanjutnya ingin menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan pendapat saya yang jobdesk terstruktur, karena tanpa jobdesk yang jelas mahasiswa akan menghabiskan waktu magang tanpa arah dan tidak mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal. Itu menurut saya. Baik, untuk peserta selanjutnya mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan pendapat di wilayah yang sudah saya tahu, yaitu kurang komunikasi terbuka mengenai mengakal dan batasan dari apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Mereka yang memilih tersebut dikarenakan mahasiswa sering merasa kayak dieksploitasi atau sebaliknya dikarenakan industri itu merasa kayak mahasiswa kurang bertanggung jawab atau tanpa adanya dokumen kesepakatan yang jelas. Yang sebenarnya berdasarkan dari peran atasan dan juga peran tanggung jawab menjadi kayak tidak terarah gitu. Nah, hal ini berfungsi supaya mahasiswa bisa tahu antara apa saja bisa dilakukan dan apa saja tidak bisa dilakukan, karena tentunya dari dua ini saya tidak mempunyai apa ya kayak privasinya sendiri. Baik, karena semuanya sudah berpendapat, mungkin kita bisa tentukan 3 komponen ide yang bisa kita jadikan opsi utamanya. Saya persilakan teman-teman menentukan 3 komponennya, mungkin bisa didiskusikan. Ya, izin memberikan usulan. Setelah melihat beberapa solusi yang ditempelkan teman-teman di sticky note, saya lebih memilih penyusunan jobdesk dan capaian kompetensi magang yang struktur. Ya, alasan saya karena magang yang tidak efektif seringkali berakal dari ketidakjelasan tugas di lapangan. Dengan adanya dokumen jobdesk yang sudah disusun secara sistematis, pihak industri tidak akan lagi kebingungan untuk memberikan tugas kepada siswanya. Gitu aja saran saya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau berpendapat terkait opsi ide solusi. Mungkin teman-teman ada yang mau mengusulkan ide utamanya mungkin. Untuk 3 opsi ide utamanya. Baik, izin menyampaikan pendapat. Ide solusi dari saya yaitu sosialisasi awal tugas dan peran mahasiswa PKL. Karena tanpa adanya sosialisasi ini,
Pihak industri cenderung belum memahami kompetensi dan batasan peran mahasiswa PKL sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga penugasan yang diberikan tidak selaras dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa selama perkuliahan. Di sisi lain, mahasiswa seringkali tidak memperoleh kejelasan mengenai tugas, tanggung jawab, serta capaian kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan PKL. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting sebagai sarana penyelarasan persepsi dan ekspektasi antar pihak sehingga PKL ini berjalan lebih terarah. Baik, mungkin yang lainnya ada yang mengasih opsi ide utama sebagai ide utama mungkin. Silakan. Izin menyampaikan, Mbak. Menurut saya solusi utama yang dapat diterapkan yaitu penyusunan job desk dan capaian kompetensi magang yang struktur. Karena dengan job desk yang dirancang secara jelas dan sistematis, membantu peserta memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan bidang keahliannya. Sementara itu, penetapan capaian kompetensi memberikan arah pembelajaran yang lebih terukur dan juga kegiatan magang yang dilakukan dapat berdampak, tidak hanya mengisi waktu luang saja. Nah, baik. Mungkin kita selanjutnya kita bisa isi ya ide solusinya. Mungkin kita kasih 3 opsi. Opsi utamanya menurut kita yang paling masuk nih buat nyelesain masalah yang kita bahas. Silakan mungkin teman-teman bisa menentukan ide solusinya. Baik, karena di sini sudah terdapat 3 ide solution yang sudah kita sepakati, selanjutnya kita akan menentukan solusi utama melalui dot voting. Silakan memberikan vote pada ide solusi yang menurut Anda paling realistis dan berdampak. Saya persilakan untuk seluruh anggota untuk melakukan voting. Karena teman semua sudah melakukan voting, berdasarkan hasil voting, solusi utama yang terpilih adalah penyusunan desk dan pencapaian kompetensi magang yang terstruktur. Menyimpulkan bahwa efektivitas program magang dapat ditingkatkan dengan penyusunan job desk, capaian kompetensi magang yang terstruktur, dan dapat ditingkatkan dengan penataan penempatan peserta dan kejelasan job desk, serta kolaborasi yang lebih kuat antara kampus dan industri. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta, pihak pengajar dalam diskusi ini. Saya Rida sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Ya, sama-sama.